Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam kelas 8 bab 7. Meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Kurikulum Merdeka. Makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Iman secara bahasa berarti pengakuan al-iqrar yang melahirkan sikap menerima al-qabul dan tunduk al-izyan. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Berikutnya kita pahami perbedaan antara Nabi dan Rasul. Di sini ada pendapat pertama yaitu bahwa Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, tetapi tidak menyampaikan wahyu tersebut kepada umat. Sedangkan Rasul adalah Nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu dan mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah. Baik, berikutnya yaitu pendapat kedua tentang perbedaan Nabi dan Rasul yang menyebutkan bahwa Nabi adalah seorang yang diberi wahyu tetapi tidak membawa syariat baru. Ia diutus untuk melanjutkan syariat Rasul sebelumnya dan biasanya diutus kepada kaum yang sudah menerima ajaran sebelumnya, bukan umat yang menentang total. Contohnya yaitu Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Syeds alaihissalam. Adapun Rasul adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat baru dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat yang menyelisihi atau menolak ajaran sebelumnya. Contoh Nabi dan Rasul Musa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yaitu dalil tentang tugas Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Yang artinya, wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami mengutus engkau untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya serta sebagai pelita yang menerangi. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Oke, sesuai Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46 tadi, bahwa tugas Nabi dan Rasul yaitu sebagai saksi bagi umatnya, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, dan sebagai juru dakwah. Baik, berikutnya yaitu mu'jizat bagi Nabi dan Rasul. Secara bahasa, mu'jizat berasal dari kata dalam bahasa Arab ajaza, yang berarti melemahkan. Secara istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi atau rasul sebagai bukti kenabian atau kerasulannya yang bertujuan untuk melemahkan orang yang tidak percaya atau ingkar terhadap para nabi dan rasul Allah. Mukjizat ada dua macam, yaitu mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan lokal. Dan berikutnya ada mukjizat yang bersifat non-materi, logis, dan dapat dibuktikan sepanjang zaman. Tujuan diutusnya Nabi dan Rasul, yang pertama yaitu menyampaikan wahyu Allah, yang kedua menjadi teladan bagi umat, yang ketiga membimbing manusia ke jalan yang lurus, yang keempat menyempurnakan akhlak manusia, yang kelima memberikan kabar bahagia dan peringatan, dan yang keenam menegakkan keadilan di muka bumi. Oke, berikutnya yaitu nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Adik-adik semua, sebagai bagian dari rukun iman yang keempat, umat Islam wajib beriman kepada 25 Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Apakah adik-adik udah hafal? Oke, kita sama-sama bernyanyi ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh,
إبراهيم لوط إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف أيوب سعيد موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس إلياسا يونس زكريا يحيى عيسى والآخر والختم الأنبياء Muhammad al-Mustafa. Silakan adik-adik semua untuk menghafalkan 25 nabi dan rasul. Baik, berikutnya yaitu sifat-sifat nabi dan rasul. Ada 3 sifat, yaitu pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga sifat jaiz. Ikut penjelasannya. Baik, sifat-sifat wajib bagi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan Rasul memiliki 4 sifat wajib, yang artinya 4 sifat yang harus dimiliki oleh seorang Nabi atau Rasul. Yang pertama yaitu siddiq, yang artinya jujur. Kemudian yang kedua amanah, yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, yaitu menyampaikan. Dan yang keempat fatonah, yaitu cerdas. Sifat-sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki oleh seorang Nabi atau Rasul. Yang pertama yaitu kizib, dusta atau bohong. Khianat, yang berarti berkhianat. Yang ketiga kitman, yaitu menyembunyikan. Dan balaghah, yaitu bodoh. Perlu diketahui bersama bahwa 4 sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib bagi Nabi dan Rasul yang telah dijelaskan tadi. Baik, berikutnya yaitu sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz adalah sifat yang mungkin ada pada Nabi dan Rasul, yaitu berupa perilaku maupun watak manusia pada umumnya yang ada pada diri Nabi dan Rasul, seperti sakit, lelah, makan, minum, belanja, bersosialisasi, dan sebagainya. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil dari sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, melipatkan pahala atas keimanan dan amal saleh para nabi dan rasul. Yang kedua, memberi pelajaran kepada umatnya agar mengetahui boleh atau tidak bolehnya dilakukan suatu perbuatan. Yang ketiga, memberikan keteladanan tentang masalah keduniaan seperti bekerja, berumah tangga, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu ulul azmi, yaitu rasul-rasul ulul azmi, berarti rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi setiap kesulitan dalam menyampaikan tuntunan Allah kepada umat. Ada 5 orang rasul yang memiliki gelar ini, yaitu yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital. Keteladanan yang diberikan oleh para Nabi dan Rasul dapat dijadikan sebagai inspirasi dalam membangun karakter diri kalian menjadi generasi digital yang kokoh. Generasi digital dapat meneladani sifat-sifat wajib bagi Rasul sehingga menjadi pribadi yang berkarakter jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan cerdas. Ada 3 cara yang diberikan oleh UNICEF agar menjadikan internet sebagai tempat berinteraksi yang aman, yaitu pertama, tunjukkan perilaku baik di dunia maya. Sebagaimana di dunia nyata, kita harus memiliki adab yang baik. Yang kedua, periksa pengaturan akunmu dan kata sandimu. Jangan sampai akunmu dan kata sandimu ini tersebar luas ya. Yang ketiga, jangan menyebarkan rumor atau hal yang menyakitkan atau membuat malu seseorang. Oke, yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari keimanan kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala antara lain, yang pertama, meneladani akhlak mulia, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, membentuk kepribadian yang baik, serta mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik, terima kasih. Mari kita terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dengan mengikuti jejak para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala.
Jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum. Apabila ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar.